Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai informasi yang bisa saya tangkap dari pembicaraan saat sosialisasi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ini sosialisasi ini diadakan tadi baru sekitar jam 9 pagi. Yang bisa saya simpulkan yaitu ada 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Ini mekanismenya berdasarkan formasi tersedia di daerah. Ini yang mekanisme pertama yaitu penempatan lulus passing grade, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugas masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini berarti bisa kita simpulkan yaitu ini dikhususkan pertama dulu pada saat seleksi pertama di tahun 2022 ini, yaitu pesertanya berdasarkan pada data yang lulus passing grade di tahun 2021. Berarti diutamakan dulu yang boleh mendaftar di saat pembukaan pertama seleksi P3K tahun 2022 ini yaitu guru-guru yang telah lulus passing grade pada seleksi ASN atau P3K guru tahun 2021. Berarti kita menunggu kekosongan formasi saat seleksi pertama, yaitu diutamakan khusus yang boleh mendaftar saat pembukaan pertama di tahun 2022 ini. Khusus yang boleh mendaftar yaitu guru-guru yang telah lulus passing grade tahun 2021 kemarin, tetapi mereka belum mendapatkan formasinya ataupun belum mendapatkan kursinya. Itu diutamakan dulu kepada mereka. Jika memang nanti formasinya masih tersedia, jika memang masih tersedia formasi, baru dibuka seleksi yang kedua. Berarti kita tinggal menunggu kekosongan ataupun ketidakcukupan formasi pada seleksi tahap pertama, baru kita bisa mendaftar pada saat seleksi yang kedua. Ini seleksi yang kedua yaitu kesesuaian ataupun verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ini pesertanya dari tenaga K2, honorer K2. Yang kedua itu guru honorer negeri yang masa baktinya ataupun masa honornya lebih dari 3 tahun dan sudah terdaftar di Dapodi. Ini berarti diutamakan dulu khusus pada guru yang telah lulus passing grade. Kalau memang ada formasi lebih, ya baru dibuka lagi. Itu kadang-kadang ada di Indonesia ini mungkin ada sebanyak berapa ratus kabupaten kota. Kadang-kadang kabupaten A ada kekosongan formasi saat seleksi yang pertama. Kalau memang ada kekosongan baru dibuka seleksi yang kedua. Kalau memang di kabupaten kota kita tempat tinggal tidak dibuka ataupun tidak ada formasi, sudah penuh formasi saat dibuka yang pertama, berarti saat seleksi yang kedua tidak dibuka lagi. Contohnya misalnya kabupaten kota A formasinya dibuka saat pertama 100 kota, 100 formasi. Saat seleksi sudah terpenuhi semua formasi yang dibuka saat pertama, berarti formasi yang kedua ataupun saat seleksi yang kedua berarti kabupaten A tidak dibuka lagi karena tidak ada formasinya. Kalau memang nanti saat seleksi yang kedua masih juga tersedia formasi, baru dibuka seleksi tes yang ketiga. Ini tes yang ketiganya peserta yang boleh mendaftar yaitu guru honorer negeri yang masa honornya lebih dari 3 tahun dan kepada peserta lulusan PPG
dan kepada peserta guru honorer swasta yang sudah terdaftar di Dapodik. Berarti tidak ada harapan juga kepada guru-guru yang baru masuk Dapodik ataupun kepada guru-guru K2 yang memang mereka tidak lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Berarti tidak ada harapan, tidak ada kesempatan juga kepada guru-guru yang tidak sempat mengikuti ujian P3K pada tahun 2021 kemarin. Karena diutamakan dulu kepada guru-guru yang pernah mengikuti ujian seleksi P3K pada tahun kemarin dan sudah pernah lulus passing grade. Berarti guru yang baru-baru masuk Dapodik ataupun yang sudah lama masuk Dapodik tetapi mereka tidak lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, mereka tidak mendapatkan juga formasinya ataupun tidak mendapatkan juga kesempatan untuk mengikuti seleksi pada tahun 2021 ini pada tahap pertama, karena ada 3 tahap yang dibuka. Ini silakan dipelajari dulu ataupun silakan disimak pada YouTube Kemampan RB sosialisasi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuannya untuk subscribe channel kami dan di komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.